Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Dikutip dari surya.co.id, berita Persebaya hari ini populer, top skor Bajul Ijo dan pemulihan Hernando Ari. Berikut berita Persebaya hari ini populer, top skor Bajul Ijo, Liga 1 2022 dan pemulihan Hernando Ari, Sabtu 8 Oktober. Berita pertama hari ini ada deretan top skor Persebaya Surabaya musim ini. Dua pemain asing masih saling moncer dan jadi tulang punggung Bajul Ijo dalam urusan mencetak gol. Kemudian, berita kedua ada Hernando Ari yang menjalani pemulihan dari cedera. Berikut berita selengkapnya. Yang pertama, top skor Persebaya di Liga 1 2022. Kompetisi Liga 1 2022 masih ditunda imbas dari tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 lalu. Sejauh ini, Persebaya Surabaya sudah memainkan total 11 pertandingan musim ini. Total 4 kemenangan, 6 kekalahan, dan 1 kali hasil imbang didapatkan oleh Bajul Ijo. Torehan 13 poin membuat Persebaya Surabaya kini bertengger di posisi ke-10. Di sisi performa, Persebaya total menceploskan 11 gol dan kemasukan 13 gol. Dua pemain paling dominan dalam urusan mencetak gol, pemain itu adalah Silvio Junior dan So Yamamoto. Keduanya masing-masing mencetak 4 gol sejauh ini. Sementara itu, 3 pemain lainnya memberikan sumbangsi 1 gol, yaitu Rizky Ridho, Leo Lelis, dan Marcelino Ferdinand. Yang kedua, pemulihan Hernando Ari. Imbas penundaan Liga 1 2022, Persebaya Surabaya memiliki waktu untuk memulihkan Hernando Ari, kiper Bajul Ijo yang absen karena cedera. Untuk diketahui, Hernando Ari terakhir kali terlihat merumput pada gelaran SEA Games 2021 saat membela timnas Indonesia U23. Setelah itu, Hernando Ari dikabarkan mengalami cedera dan harus menjalani perawatan hingga saat ini. Melansir dari Instagram @surabayafans.27, Hernando Ari saat ini tengah menjalani sesi latihan khusus untuk menangkap bola. Hal itu seperti yang disampaikan pelatih Benny. Menurutnya, penundaan kompetisi Liga 1 2022 untuk sementara waktu ini menjadi kesempatan bagi Hernando Ari untuk berlatih. Bahkan Benny menargetkan Hernando Ari bisa tampil di akhir musim putaran pertama Liga 1 2022. Sudah saya minta tangkap bola, tapi belum full. Saya juga sudah beri latihan untuk tangkap bola sambil jatuh ke kiri dulu, karena kanannya kan baru sembuh. Pelan-pelan saya kembalikan feeling tangkapannya dulu. Daya tahan tubuhnya juga belum kembali, ujarnya. Nama Hernando Ari kerap dicari oleh bonek lantaran jatah absen yang sangat lama disebabkan cedera. Melansir Tribun Wow, Hernando Ari terdaftar sebagai pemain Persebaya Surabaya di musim ini. Kehilangan Hernando Ari tampaknya cukup berdampak pada performa Persebaya Surabaya di musim ini. Beberapa kiper pelapis Hernando Ari tampil tak begitu memuaskan dan acap kali membuat blunder yang berujung pada hasil minor Persebaya Surabaya. Tercatat gawang Persebaya Surabaya sudah kemasukan 12 gol dari 10 pertandingan di Liga 1 2022-2023. Sementara di musim lalu, Hernando Ari menjadi andalan di bawah Mister Persebaya Surabaya. Tercatat Hernando Ari tampil sebanyak 19 laga dan mencatatkan 9 kali clean sheet. Berkat campur tangan Hernando Ari, Persebaya Surabaya finish atau selesai di posisi 5 besar klasemen Liga 1 2021-2022. Biodata Hernando Ari. Hernando Ari Sutaryadi lahir di Semarang 27 Februari 2002. Saat ini usianya 20 tahun. Hernando merupakan pemain sepak bola yang bermain sebagai kiper di Persebaya Surabaya dan tim nasional U19 Indonesia. Melansir dari berbagai sumber diketahui Hernando Ari memulai karir sejak kecil, tepatnya saat duduk di bangku sekolah dasar atau SD. Saat itu, Hernando dipercaya mengisi posisi striker, namun saat kelas 3 SD, ia pindah ke posisi kiper. Ia berpindah posisi lantaran kiper klub Tugu Muda Semarang sedang sakit.
Sejak saat itu bakat Hernando menjadi seorang kiper mulai terlihat. Ia bahkan diikutkan akademi khusus kiper selama 3 tahun. Hernando kemudian mengikuti Piala Menpora di Kalimantan Tengah. Lebih lanjut, putra pasangan Sutarno dan Erna Yuli Lestari ini mengatakan, ia menjadi penentu di babak semifinal sebab berhasil menggagalkan 3 penalti. Ia juga sempat mencetak gol saat tendangan penalti. Hernando berkesempatan gabung dengan tim pelajar nasional yang ketika itu rata-rata pemain kelahiran 2001. Bersama skuadnya, pemain yang kerap disapa Nando ini berhasil meraih peringkat kedua kejuaraan Asia di Malaysia. Seiring waktu berjalan, dia kembali mengikuti seleksi tim pelajar untuk kelahiran 2002 yang sekaligus juga menjadi ajang pemantauan tim nasional atau Timnas Indonesia U16 di bawah Fakri. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.